Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Jumpa kembali bersama saya Kartika Heriansyah, peserta Latsar CPNS golongan 2 dari kelompok 1 angkatan 76 Kabupaten Sragen. Di Learning Journal kali ini saya ingin berbagi seputar pembelajaran yang saya dapatkan selama pelaksanaan agenda 3 yang membahas tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Selama pembelajaran agenda 3, saya semakin memahami bagaimana cara-cara ASN menjalankan perannya untuk dapat sesuai dengan semangat bela negara dan nilai-nilai Aneka. Yuk kita simak terus ya Learning Journal kali ini. Pada agenda 3 ini, saya mempelajari tentang kedudukan dan peran ASN dalam NKRI, yaitu terbagi dalam 3 poin pembelajaran. Yang pertama adalah manajemen ASN, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga adalah whole of government. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan P3K atau disingkat atau kepanjangan dari pegawai pemerintahan dengan perjanjian kontrak kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan perundang-undangan. Dalam manajemen ASN ini, saya belajar mengenai pengadaan jabatan ASN, baik itu CPNS maupun P3K, dari segi pemenuhan jabatan, perekrutan, penilaian kinerja, disiplin, promosi, penggajian, hingga pemberhentian. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Dalam manajemen ASN, seorang ASN memiliki kedudukan, peran, dan tugas dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, memegang peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, serta pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik, serta bertugas sebagai melaksanakan kebijakan pemerintahan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan yang terpenting mempererat kesatuan dan kesatuan NKRI. Dalam manajemen ASN, pemerintah telah menerapkan merit system, yang artinya pemerintah ini tidak hanya merekrut, tapi sangat memperhatikan kualifikasi pendidikan, tingkat ilmu pengetahuan, dan integritas seorang ASN, sehingga pencapaian tujuan instansi dapat tercapai dengan optimal. Dalam manajemen ASN, pengembangan diri seorang ASN itu sangatlah penting, yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pelatihan dasar, kemudian pendidikan mengenai jabatan tertentu, hingga tugas belajar, di mana proses pengembangan diri ASN ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas profesi sesuai jabatan ASN. Poin pembelajaran selanjutnya adalah tentang pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. ASN memiliki peran strategis dalam NKRI, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, realitanya masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat, mulai dari birokrasi yang panjang, kurang cepat, banyak berkas yang syarat, kurang ramah, kinerja ASN kurang baik, fasilitas kurang memadai, pungutan liar, dan tidak cukup sekali datang dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Hal inilah yang harus dievaluasi dan ditindaklanjuti pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang baik. Tugas pemerintah atau di sini adalah seorang ASN menyediakan pelayanan publik harus berprinsip partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah, murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan yang terpenting adalah berkeadilan. Poin pembelajaran yang ketiga adalah whole of government. Whole of government adalah suatu pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam manajemen program, pembangunan kebijakan, dan pelayanan publik.
Terdapat beberapa cara pendekatan wall of government yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal maupun informal melalui penguatan koordinasi, kerjasama, kolaborasi, integrasi, dan bersinergi demi terciptanya pelayanan prima dan paripurna. Dalam hal ini, wall of government menjadi sangat penting karena diperlukan sebuah upaya untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama yang mendorong semangat persatuan dan kesatuan. Dalam diri ASN, harus ditanamkan spiritual accountability untuk mengingat tujuan hidup yang sebenarnya. Dengan ditanamkan fondasi spiritual yang kuat, akan terdoktrin bahwa bekerja itu adalah ibadah untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Sang Pencipta. Bagi yang menyadari hakikat ini, kita akan berusaha meningkatkan kualitas dan produktivitas kita dalam bekerja secara ikhlas dan berintegritas tinggi sebagai wujud public accountability. Dan terakhir, bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari, dan bekerjalah untuk kehidupan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Dari Ali bin Abi Thalib. Sekian learning journal dari saya, semoga bermanfaat, berbakti untuk negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum.